Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kesempatan ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan ya, mata kuliah ekonomi mikro, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas masalah faktor produksi ya, faktor produksi. Ada 4 ya faktor produksi. Yang pertama itu adalah tanah dan sumber alam. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja, yang meliputi tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Yang ketiga adalah faktor modal, yang meliputi uang ya, atau barang-barang atau benda yang bisa dicairkan segera. Yang keempat adalah keahlian kewirausahaan. Nah, jadi bagaimana kita mengkombinasikan 4 faktor produksi ini dalam kita bisa untuk berproduksi. Nah, jadi di dalam masyarakat, faktor-faktor produksi yang tersedia tadi itu relatif terbatas. Kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa adalah jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat. Sehingga terbentuklah keterbatasan kemampuan memproduksi. Sebagai contoh, misalnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian yang diproduksi oleh petani adalah lebih rendah daripada yang dibutuhkan penduduknya. Kemudian di sektor industri, peranan sektor industri relatif kecil dan kemampuan sektor itu memproduksi juga jauh lebih rendah daripada jumlah hasil-hasil industri yang dibutuhkan oleh penduduk suatu negara. Di negara-negara maju yang merupakan negara yang relatif kaya, seperti Amerika Serikat dan Eropa, masih dihadapi juga masalah kekurangan ya. Contohnya di sini adalah kekurangan perumahan. Di banyak orang-orang di Amerika itu tidak punya rumah alias tunawisma ya. Selain itu tidak semua juga orang Amerika yang ingin punya mobil dapat memenuhi keinginan tersebut. Kedua contoh itu menunjukkan bahwa masalah kekurangan juga dihadapi oleh masyarakat yang mempunyai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Karena individu, perusahaan, masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapatkan apa yang semua yang mereka inginkan, maka mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatan, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang telah dibuat. Dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan memproduksi maupun mengkonsumsi barang jasa, setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-pilihan. Tujuannya adalah agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang paling maksimum kepada individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan bunyi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di ayat 3 yang berbunyi bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah tujuan negara kita, salah satu tujuan negara kita yang paling mulia, yang terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuannya adalah agar sumber daya yang tersedia di negara ini dapat digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang paling maksimum kepada individu dan masyarakat. Pilihan dalam mengkonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama sisi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan sisi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara yang terbaik dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki tersebut. Seterusnya, dengan pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber daya yang dimiliki,
Setiap individu akan menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibelinya. Dengan pendapatan yang diperolehnya, setiap individu tidak dapat memiliki semua barang yang diinginkan. Oleh sebab itu, sekali lagi, mereka harus menentukan pilihan. Persoalan yang harus mereka selesaikan adalah dengan menggunakan pendapatan mereka, barang-barang apakah yang perlu dibeli, berapa jumlahnya, agar pembelian dan penggunaan barang-barang tersebut bisa memberikan kepuasan yang maksimum bagi diri mereka sendiri maupun untuk keluarga. Yang kedua adalah pilihan dalam memproduksi. Di dalam perekonomian, perusahaan-perusahaan dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Pemilik-pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan yang maksimum, yang hanya akan didapat apabila pemilik perusahaan tersebut membuat pilihan yang teliti atas jenis barang atau jasa yang akan dijualnya, jenis-jenis dan jumlah faktor produksi yang akan digunakannya. Dalam penjualan barang, para pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan yang paling banyak kepada kegiatannya. Sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yang perlu dipikirkan adalah menentukan kombinasi faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Sekali lagi, dalam penggunaan faktor produksi, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menentukan kombinasi faktor-faktor produksi yang bisa meminimumkan biaya produksi. Yang ketiga adalah masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Setiap negara juga harus menentukan pilihan. Setiap negara mempunyai banyak tujuan dalam mengatur maupun menjalankan kegiatan ekonomi. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengatasi masalah pengangguran, menaikkan taraf hidup penduduk, dan menyamaratakan distribusi pendapatan adalah beberapa tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah. Maka seperti juga individu dan perusahaan, seperti penjelasan di atas tadi, pemerintah perlu juga membuat pilihan-pilihan. Sumber-sumber daya mana yang tersedia dan dapat digunakan harus dapat diatur penggunaannya, sehingga dapat secara maksimal mencapai tujuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan dapat mengatur kegiatan ekonomi individu dan perusahaan. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas. Oleh sebab itu, sangat sukar untuk membuat definisi yang bisa memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa suatu definisi yang secara ringkas menerangkan bidang studi ilmu ekonomi. Definisi tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidakseimbangan di antara satu, kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan kedua, keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dalam bagian yang terdahulu telah ditunjukkan bahwa faktor-faktor produksi tidak mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan yang wujud dalam perekonomian. Oleh sebab itu, setiap individu, perusahaan atau masyarakat atau negara harus selalu membuat pilihan-pilihan. Kebanyakan ahli ekonomi selalu mendefinisikan ilmu ekonomi kepada kenyataan tersebut. Sebagai contoh, definisi dari Profesor Samuelson, seorang ahli ekonomi terbuka, mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang maupun di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Dalam menganalisis cara-cara individu dan masyarakat membuat pilihan, dimisalkan bahwa pilihan-pilihan mereka dipertimbangkan secara rasional. Berdasarkan permisalan ini, maka dalam menggunakan sumber-sumber daya, individu dan masyarakat akan berusaha memaksimumkan kepuasan dan kemakmuran. Dengan demikian, persoalan pokok yang diterangkan dalam analisis ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimanakah cara menggunakan sumber daya atau pendapatan tertentu agar penggunaannya dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran yang maksimum kepada individu dan masyarakat? Selanjutnya,
Jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang dimaksud dengan ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Analisis mengenai keadaan petani misalnya adalah tergolong sebagai ilmu ekonomi deskriptif. Setiap ilmu pengetahuan bertujuan untuk menganalisis kenyataan yang wujud di alam semesta dan di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu adalah penting untuk mengetahui kenyataan yang wujud. Ada kalanya hal ini tidak mudah dilakukan. Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu sosial. Di dalam ilmu sosial tidaklah mudah untuk mengetahui sifat sebenarnya dari kenyataan yang wujud. Ini disebabkan karena dalam masyarakat kenyataan yang wujud sangat berkaitan satu sama lain, sehingga seringkali timbul kesukaran untuk menggambarkan kenyataan yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian. Misalnya kita ingin mengetahui pengaruh kenaikan harga kepada kenaikan produksi pangan. Hal ini sukar dijelaskan karena produksi pangan bukan saja dipengaruhi oleh harga, tetapi oleh banyak faktor lain seperti iklim, harga barang lain, dan keadaan ekonomi. Kemudian yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Selain itu, teori ekonomi juga memberikan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi itu bekerja. Dalam teori ekonomi yang diterangkan adalah gambaran umum dan yang disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan ekonomi. Mengetahui kenyataan dalam perekonomian saja belumlah cukup untuk belajar ekonomi. Yang lebih penting lagi adalah menyusun kenyataan ini secara sistematik dan membuat gambaran umum tentang kegiatan satu perekonomian dan komponen-komponennya. Tugas ini dijalankan oleh teori ekonomi. Dengan mempelajari teori dan kenyataan, ilmu ekonomi menjadi sangat penting peranannya dalam masyarakat. Pentingnya peranan kedua hal tersebut selalu dinyatakan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai berikut. Teori tanpa kenyataan tidak ada gunanya, tetapi mengetahui kenyataan saja tanpa teori tidak akan berarti sama sekali. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Bidang ini lazim disebut juga sebagai teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Salah satu peranan teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bagaimana bentuk kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan untuk bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi itu dianalisis di dalam teori kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan-tujuan dan kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian menciptakan kestabilan harga-harga bahan pokok, kemudian yang ketiga mengatasi masalah pengangguran, dan yang keempat adalah mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Ini adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalam ilmu ekonomi. Demikianlah materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.